Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Perkenalkan, nama saya Francisca Della Thalia. Saya mahasiswa semester 4 di program studi ekonomi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengempu Bapak Suprihanto Sugiarto MH. Di sini saya akan membahas mengenai asuransi syariah. Oke, langsung saja. Subbab yang pertama mengenai pengertian asuransi syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 21 tahun 2011 disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Lalu bab yang kedua mengenai dasar hukum asuransi syariah. Terdapat dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang mengharamkan. Tokoh yang mengharamkan asuransi yaitu Abdullah Al-Khalqi, Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, dan Muhammad Baqir Al-Mukti. Alasan mereka mengharamkannya karena hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur tidak pasti, riba dan eksploitasi. Asuransi termasuk akad syanfi, yaitu tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai. Hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis, berarti mendahului takdir Tuhan. Dan yang kedua, yang memperbolehkan asuransi, karena asuransi syariah bersifat sosial atau menjalankan prinsip tolong-menolong dan tidak bersifat komersial semata, maka dalam Islam diperbolehkan. Dasar hukum asuransi syariah juga tercatat dalam hadis dan ayat Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 2, yaitu dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kedua, ada surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Nah, selanjutnya dasar hukum asuransi syariat menurut MUI. Islam tidak melarang umat muslim menjadi peserta asuransi. Asuransi halal dimiliki asalkan dana yang terkumpul dikelola berdasarkan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama tentang asuransi yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, bab yang ketiga yaitu mengenai akad dalam asuransi syariah. Terdapat 3 akad. Yang pertama, akad tijarah. Adalah akad yang mengacu pada penggunaan dana kontribusi atau premi untuk tujuan komersial atau mudharabah. Artinya investasi dilakukan perusahaan asuransi dengan modal yang didapat dari premi atau kontribusi peserta asuransi. Yang kedua ada akad tabaru, yaitu akad yang mengacu pada penggunaan prinsip tolong-menolong dan bukan tujuan komersial. Yang ketiga ada akad wakalah, adalah akad yang mengacu pada perjanjian peserta asuransi dalam memberikan imbalan ujrah atau fee kepada perusahaan asuransi. Dalam akad wakalah, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau pihak yang mengelola dana. Dengan begitu, tidak menanggung resiko kerugian investasi jika ada. Selanjutnya, bab yang terakhir, yaitu bab yang keempat mengenai prosedur ketika terjadi wan prestasi pada asuransi. Asuransi syariah terdapat perjanjian yang telah diatur ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam polis asuransi yang merupakan dasar perjanjian. Akan tetapi, di dalam praktik perjanjian pertanggungan, jika timbul suatu permasalahan di mana pihak penanggung tidak membayar atau melakukan penundaan pembayaran uang pertanggungan, dengan demikian berarti telah terjadi wan prestasi, sehingga pihak yang melakukan wajib mengganti kerugian sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1239 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang lain dapat menuntut sejumlah ganti kerugian. Dapat juga diselesaikan dengan cara menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Dan jika dengan musyawarah ini tidak tercapai mufakat, maka diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian dalam polis. Nah, sekian penjelasan mengenai asuransi syariah dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.